Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Oke, di awal semester 2 ini di kelas 5 kita akan belajar muatan materi bahasa Indonesia dengan judul teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Materi pokok yang kita pelajari dalam teks eksplanasi terdiri dari 5 materi. Yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Materi yang kedua adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Dan materi pokok yang ketiga adalah jenis-jenis teks eksplanasi. Dan materi yang keempat yaitu struktur teks eksplanasi. Dan materi pokok yang terakhir adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Materi pokok yang kedua adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi terdiri dari 3 ciri. Ciri yang pertama adalah bersifat informatif dan tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi kepada pembaca. Ciri yang kedua adalah informasi yang dibuat berdasarkan fakta, ilmiah atau keilmuan. Dan ciri yang ketiga adalah struktur kalimatnya menggunakan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya seperti karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dan lain sebagainya. Materi pokok berikutnya adalah jenis-jenis teks eksplanasi. Jenis-jenis teks eksplanasi terdiri dari 4 jenis. Jenis teks yang pertama adalah teks eksplanasi berurutan. Artinya, sejenis penjelasan yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Misalnya, urutan siklus hidup dalam bentuk rantai makanan. Jenis yang kedua adalah teks eksplanasi dasar atau faktorial. Artinya, jenis penjelasan yang menjelaskan efek dan hasil suatu proses. Misalnya, dampak kolonialisme atau penjajahan. Jenis yang ketiga adalah teks eksplanasi teoritis. Artinya, sejenis penjelasan yang mengandung kemungkinan spekulasi yang mungkin terjadi di balik fenomena alam. Sebagai contoh, letusan Gunung Merapi dapat memicu bencana alam lainnya yang menghancurkan. Dan jenis teks yang terakhir adalah teks eksplanasi kausal. Artinya, jenis penjelasan yang secara bertahap menjelaskan asal atau penyebab perubahan dalam suatu hal. Misalnya saja seperti proses tanah longsor. Materi pokok yang keempat adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur pembangunan. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pada pernyataan umum ini berisi tentang awal suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Di dalam bagian ini juga terdapat gambaran secara umum mengenai apa, mengapa, serta bagaimana proses peristiwa alam itu bisa terjadi. Struktur yang kedua adalah urutan penjelasan. Di bagian ini isinya perincian proses atau sebab terjadinya sebuah fenomena yang
juga meliputi akibat serta dampak yang ditimbulkan. Jadi, dalam urutan penjelasan sering disebut dengan sebab akibat. Dan struktur yang ketiga adalah simpulan. Simpulan terletak di bagian akhir teks yang berupa tanggapan penulis untuk menyikapi fenomena yang berwujud pernyataan yang sifatnya umum. Dalam teks eksplanasi, setiap paragraf terdapat kata kunci. Pengertian dari kata kunci adalah kata-kata penting yang dianggap penting dalam suatu paragraf. Materi pokok yang kelima adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meringkas teks eksplanasi. Langkah pertama adalah membaca keseluruhan teks. Untuk memahami isi teks, langkah pertama yang harus kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan. Isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atau pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat, sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Dan langkah yang kedua yaitu mencari gagasan utama. Kita harus menentukan gagasan utama dari teks yang kita baca. Perlu diketahui kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf, sementara gagasan utama adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan. Nah, dan langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka teks. Setelah menemukan gagasan utama, kita bisa mulai menuliskan rangkuman teks. Perhatikan agar gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman tersebut. Salah satu cara agar kita dapat menyertakan gagasan utama adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu merevisi atau memperbaiki sesuai ejaan. Nah, langkah terakhir kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita tulis. Selain memperhatikan jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan. Gunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pedoman ejaan yang disesuaikan supaya tidak ada kesalahan. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.